Di desa kami itu masih hujan dan kita membuatnya alternatif kandang umbarannya di tengah kandang ini. Kalau teman-teman ini kan di tengah-tengah kandang. Nah, ini ngirit tapi resikonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih di kandang Aksara Agro Farm, kandang kambing kami ini. Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah melihat bahwasanya dari 8 cempe yang ada di kandang kami itu telah wassalam 4, sehingga sekarang tinggal 4 ekor teman-teman. Dari 4 ekor ini yang satu betina, 3-nya ini jantan. Nah, kali ini judulnya kami angkat tentang kandang semi umbaran alternatif teman-teman. Kenapa kami sebut alternatif? Mungkin teman-teman masih ingat pada saat saya membuat kandang semi umbaran yang sangat murah dengan 2 bahan sederhana. Saya tunjukkan lagi, itu posisinya di belakang kandang ini. Kami membuat dengan 2 bahan, cukup dengan waring. 2 waring dengan bambu. Nah, kita patok keliling seperti ini, ukuran 3x2. Terus nanti ada satu kotakan yang kita buka dengan tangga seperti ini. Dan itu yang di sana itu teman-teman. Nah, lalu bagian bawahnya kita batasi dengan bilahan kayu, papan kayu teman-teman. Seperti itu. Kemudian di bagian arah ke bawah kandang atau di tumpukan kohe itu kita kasih bambu biar dia tidak masuk ke tempat kotoran kambingnya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kita perlu memberikan atap, tapi kan kita pengennya itu terbuka. Jadi pada saat dia hujan, kalau kebetulan sedang ngarit, ya cempe-cempe itu akan berteduh di bawah sini, naungan yang hanya sekitar 1 meter ini teman-teman lebarnya. Tetapi karena waktu itu menurut kami itu kurang, ya kami belum menambahkan atap sampai sini. Nah, sehingga karena di bulan Juni ini masih di tempat kami hujannya itu masih relatif turun, ya 1 pekan paling masih 3 harian lah. Sehingga kami membuat kandang alternatif umbaran seperti ini teman-teman. Jadi ini tetap kita tidak bongkar, karena kita akan pakai nanti saat masuk musim kemarau, sangat masih bermanfaat teman-teman. Ini murah sekali membuatnya. Nah, jadi ini tidak kami tutup biar tetap kena sinar matahari. Nah, alternatif kandang umbaran dari kami itu seperti ini. Kita di pinggir, ini kita jepit dengan waring. Waring ini dijepit. Tingginya paling hanya setinggi sampai lutut saya teman-teman. Ini setinggi lutut saya. Kemudian di bagian ujung juga dengan terpal, karena waringnya sudah habis, kita dengan terpal seperti itu kita kasih seperti itu. Nah, dari sini itu kita sediakan pakan yang dalam 1 ember ini. Kebetulan ini kita mulai membiasakan memberikan dengan silase. Alhamdulillah dia sudah mau. Nah, silase ini dia sudah mau, tapi sekarang proporsi atau persentase silase dengan hijauan segar itu 3/4 dengan 1/4. Jadi yang 3/4 itu silase, 1/4-nya itu dengan hijauan segar. Nah, resikonya, tapi saya ingin menyampaikan juga sisi negatifnya, dia buang kotoran maupun kencingnya itu di terpal ini teman-teman. Nah, jadi terpal yang dulunya ini bersih, tapi karena kita karena hujan, kondisi di desa kami itu masih hujan, dan kita membuatnya alternatif kandang umbarannya di tengah kandang ini. Kalau teman-teman ini kan di tengah-tengah kandang. Nah, ini ngirit tapi resikonya bagian tengah ini lebih kotor. Artinya kita harus sering rajin membersihkan atau menyapu kotoran kambing maupun air kencingnya kambing ini teman-teman. Nah, selain itu kita juga sediakan air minum ya teman-teman. Nah, saran dari kami air minumnya juga air sumur yang sudah kita endapkan teman-teman. Kita sudah endapkan. Itu teman-teman silahkan coba, itu yang sudah diendapkan itu lebih bagus efeknya ke kambing dibandingkan air sumur yang langsung kita keran buka langsung kita berikan. Nah, apalagi kalau air pump, ya yang jelas biasanya lebih bagus air sumur teman-teman. Dan alhamdulillahnya cempe ini tidak mainan di bawah kandang teman-teman. Seperti tidak mau mainan di bawah kandang. Nah, jadi sementara sambil menunggu musim hujan, pergantian musim hujan ke musim kemarau, kami cukup menempatkan sisa 4 cempe ini di tengah-tengah kandang teman-teman seperti ini. Nah, itu jadi cara kami membuat kandang umbaran alternatif seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman itu secara lokasi itu lebih memungkinkan, kemudian
secara keuangan lebih memungkinkan juga, otomatis bisa pengadaan bahan umbaran yang lebih luas, monggo itu lebih bagus dibuatkan kandang cempe yang terpisah. Nah, sebagai informasi bahwa kami kemarin belum mempraktekkan sistem petat atau pisah dengan indukan 2 pekan setelah lahir. Tapi itu kami baru pisah dengan induknya di sini itu pada usia 3 bulan. Nah, mungkin dari cara kami ini barangkali ada teman-teman yang sudah mempraktekkan, cukup dengan memberikan terpal atau waring atau kain apa yang cukup setinggi cempe, dia tidak akan lompat teman-teman, karena dia tahu sumber makanan itu di tengah-tengah ini teman-teman. Dan biasanya kalau sudah ngarit, kita misalkan ngarit pagi sebelum sore diberikan di palung pakan ini, taruhnya di bawah. Nah, biasanya dia langsung menghampiri hijauan itu untuk makan. Nah, tapi kalau kita singkong, daun singkong ya harus kita jauhkan dulu jadi kita taruh di dekat mesin chopper, jangan sampai kena jangkauan cempe, agar daun singkong itu layu terlebih dahulu, sehingga setelah kita diamkan 3 jaman baru kita berikan, insya Allah itu aman teman-teman. Karena teman-teman juga tahu kalau kita beli nasi padang itu kan juga singkong juga dominan yang untuk sayurnya, artinya itu cukup proteinnya cukup bagus teman-teman. Nah, jadi teman-teman pasti juga memiliki penanganan terhadap cempe kambing yang dihasilkan dari kandang teman-teman sendiri. Nah, silase ini juga harus kami mulai karena dengan kapasitas lebih dari 15 ekor, kita juga harus siap manajemen pakan, artinya ada makan kering, ada pakan hijauan. Bagaimanapun kita harus mengkombinasikan agar kita tidak terlalu ngoyo ngarit 100% full seperti itu. Karena apalagi meskipun kita di desa kaya hijauan, tapi kalau saat menghadapi musim hujan, di saat kita tidak memungkinkan untuk ngarit hari itu, ya kita sudah punya stok silase. Apalagi kalau udah musim kemarau, keterdapatan hijauan itu lebih susah didapatkan dibandingkan saat musim hujan. Ya mau nggak mau kita harus stok drum ember jet yang sudah kita siapkan silase hijauannya. Nah, alhamdulillahnya silase ini juga aman untuk indukan yang sedang bunting ini teman-teman. Ini sudah kawin 21 Maret, ini 4 Februari. Ini alhamdulillah sudah aman. Beda halnya kalau teman-teman dengan sistem pakan fermentasi ya, artinya yang memang lebih lama prosesnya. Fermentasi itu berbeda dengan silase. Kalau untuk sistem breeding, kami sarankan silase saja, jangan dengan fermentasi, karena ya fermentasi itu kan tahu teman-teman mungkin lebih tahu dari saya, artinya kandungan sedikit kecut-kecutnya itu kurang bagus lah untuk sistem breeding ternak kambing maupun domba. Nah, semoga pengalaman dari kami cara membuat kandang umbaran semi alternatif ini yang hanya sangat-sangat murah sekali, memanfaatkan apa yang ada, itu bisa teman-teman ambil positifnya saja teman-teman. Ya bagaimanapun ini juga ada sisi lemahnya tadi yang saya sebutkan, di mana jadi kotor tengahnya ini, tempat akses jalan kita itu jadi lebih kotor. Salam sehat selalu dan kita semua diberikan selalu limpahan keberkahan. Terima kasih atas supportnya kepada Aksara Agro & Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.